Nah, nanti orang-orang begitu pas duhon, ya dia nanti akan langsung jadi anak buahnya Dajjal. Sudah otomatis. Langsung siap gerak. Langsung siap gerak, komandan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kenapa sih hantu itu Pak Ustadz? Ini kita cerita hantu. Jin sama dengan jin tak? Iyalah jin, tapi kan orang terkenalnya hantu gitu. Hantu itu sering menampakkan diri gitu Pak Ustadz, di rumah-rumah itu. Kadang-kadang ada yang wujudnya dia, mohon maaf ini Pak Ustadz ya, dia itu kayak pemuka agama, kayak dia pakai sorban kayak gitu Pak Ustadz. Ada yang warna merah gitu. Wah, nanti dibaca-bacain tuh hantunya gitu, dibaca-bacain terus hantunya hilang. Gitu. Kayak dia takut gitu kalau dibaca-bacain hantunya itu Pak Ustadz. Itu kan sering sekali terjadi. Bahkan ada nih si mbok-mbok ya di tempat saya itu, dia sering diganggu Pak Ustadz. Hem gitu kan, ada suara dehem. Nanti dia ngomong, "Ojo ganggu aku nyambut gawe nyuci." Saya juga waktu kecil Pak inget. Kalau sekarang sampai tawa sendiri. Dulu waktu kecil tuh kan daerah rumah tuh masih banyak pohon, jalanan tuh, aduh. Serem lah gitu ya. Serempi, becek, segala macam gitu kan. Kalau hujan. Iya. Terus gitu sih. Itu kalau jalan tempat yang agak serem tuh, selalu tempat angker gitu. Bilang, numpang-numpang, anak bagong mau liwat. Saya ketawa sekali, anak bagong kan babi ya? Masa dibilang anak babi gitu? Terus langsung makhluknya hilang, hantunya gitu? Ada kepercayaan diri tersendiri gitu loh. Jadi jalan aja gitu, merasa nggak diganggu kalau udah mau mantra itu. Gimana ya Pak Ustadz itu? Ini mantranya malah bukan baca-baca nih Pak Ustadz gitu. Mohon pencerahan Pak Ustadz tentang hantu-hantu ini yang sering menampakkan diri Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang fenomena hantu itu di dunia itu ada semua. Iya. Memang yang saya mengamati, jadi hantu ada yang pocong kan gitu ya, ada yang kuntilanak muka serem, kuntilanak muka cantik, kan gitu ya. Ada yang baju putih, ada yang baju merah. Itu yang saya mengamati itu rata-rata mereka tidak bekerja sendiri. Jadi kuntilanak, pocong, kemudian apa itu rata-rata ya. Jadi tidak semua ya. Rata-rata itu mereka digerakkan oleh suatu makhluk yang lebih kuat daripada mereka sendiri. Oh, jadi dia afiliasi dari makhluk tersebut itu Pak Ustadz? Iya, corongnya lah. Corongnya atau punikanya dari makhluk itu. Supaya apa itu Pak Ustadz? Nah, kalau memang mereka itu kan wujudnya mengerikan, ya agar manusia itu takut. Takut sama hantu itu? Sama hantu itu. Nah, kenapa itu dibikin takut? Karena memang makhluk yang numpangin pocong, makhluk yang numpangin kuntilanak atau apa aja jin itu di belakangnya ada yang numpangin istilahnya, ada yang nyurupin. Tapi enggak kelihatan yang enggak. Orang-orang seperti mereka nggak akan tahu. Atau mengendalikan? Yang mengendalikan. Benar, yang mengendalikan. Jadi seperti orang kesurupan, tapi ini jin yang dibikin kesurupan oleh dia ya. Nah, kenapa orang itu dibikin takut? Agar sebenarnya mereka nantinya takutnya hanya kepada hantu.
bukan takut kepada Allah. Sebenarnya mau dibikin seperti itu. Sehingga nanti dia mau cari macam-macam cara. Sehingga caranya ya ke dukun, ke orang pinter, kemudian baca-baca mantra, kemudian ya pakai alat, pakai macam-macam lah ya, termasuk baca-baca amalan yang kadang Rasul itu tidak mengerjakan tapi dikerjakan, akhirnya kan jadi apa namanya, bisa menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga tugas makhluk yang numpangin para hantu, ya para jin itu sendiri, makhluk itu seneng sudah tugasnya jadi berhasil sebenarnya. Jadi, nah siapa makhluk-makhluk yang menjadikan orang itu semakin takut, entah itu suara, entah itu muncul wujud, apapun itu tidak lain adalah anak buah Dajjal. Nah, jin itu tidak akan bisa tahu dia tentang anak buah Dajjal, nggak tahu. Seperti kalau ada manusia itu kesurupan jin. Itu kalau manusia kesurupan jin, manusianya kan nggak tahu. Nah, kalau jin yang seperti itu, jinnya itu disurupi Dajjal. Sehingga menjadikan orang itu nggak sadar kalau yang bermain itu Dajjal. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya yang bentuknya mengerikan, ya agar orang takut. Seperti itu. Sehingga melakukan hal kesalahan, melakukan kesirikan demi kesirikan yang dia lakukan terus-menerus. Nggak ada yang namanya jin Islam itu ngintil pada manusia, itu nggak ada. Di dalam tubuh manusia nggak ada. Itu nggak ada. Jin Islam yang benar-benar dia taat pada Allah Ta'ala itu dia nggak akan masuk ke tubuh manusia. Karena apa, Ustaz? Karena dia tahu bahwa dia bisa merusak imannya manusia itu sendiri. Sama seperti orang taat pada Allah Ta'ala. Dia berusaha kalau bicara itu lemah lembut, kalau bicara itu tidak kasar, tidak nyakitin hati orang lain. Itu belajar taat pada Allah Ta'ala. Sama jin itu, wong jin yang bukan Islam aja bisa baca surat ini, surat itu, surat ini, surat itu, apalagi jin Muslim beneran ya. Jadi insya Allah dia enggak. Kenapa saya bisa cerita itu? Saya punya pengalaman. Ada seseorang kesurupan jin ini. Dia ngomong, Ustadz saya mau masuk Islam. Kamu dipaksa sama orang? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Dia cerita. Orang yang saya tumpangin ini beberapa tahun lihat Ustadz. Jadi jinnya ngomong kayak gitu. Lihat Ustadz, setelah saya mendengarkan ini, kok ini baik, saya pengen masuk Islam. Nah itu jinnya ngomong sendiri. Nah, sebagai kita orang Islam, kalau ada makhluk Allah yang ingin masuk Islam, kan harus dituntun dengan catatan satu, kamu dipaksa enggak? Itu yang benar. Jadi semua orang yang mau masuk Islam itu harus ditanyain, kamu dipaksa enggak? Karena memang kita yang tahu harus paham bahwa dalam Islam diceritakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam kita. Itu tidak ada paksaan sama sekali. Jadi pada saat seorang itu mau masuk Islam, dia ditanyain kamu dipaksa apa enggak, terpaksa apa enggak, terancam apa enggak. Dia bilang tidak. Nah, dan beberapa ketika setelah saya itu mengislamkan ya, mengajak syahadat, setelah berikrar, syahadat dibaca, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Amin, itu langsung yang habis bersyahadat langsung hilang, dia orangnya sadar. Jadi itu nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, banyak yang seperti itu. Sehingga saya berpikiran kalau dia memang mau masuk Islam dengan sungguh-sungguh, otomatis itu akan keluar dari tubuh manusia yang dia dulu itu tumpangin. Karena dia tidak mau merusak keimanan manusia itu. Kayaknya memang nas dari Allah Ta'ala seperti itu. Ya, jadi kayak kalau dia sudah ikrar membaca syahadat, itu langsung keluar aja. Orangnya sadar. Tapi kalau ada seseorang yang memaksa jin di dalam tubuhnya itu untuk masuk Islam, lah itu kan memaksa. Bisa pura-pura juga mungkin. Oh ya, akhirnya pura-pura. Dan banyak yang kasus yang seperti itu, banyak ya akhirnya ya memang nggak sembuh. Kasus seperti itu memang nggak sembuh dia, karena dia pura-pura. Nggak taunya memang yang waktu dia tangani itu bukan jin, tapi jin yang ditunggangi Dajjal. Lah ini bisa tertipu deh.
karena pura-pura dan sebagainya. Nah, disinilah saya bercerita, termasuk umpamanya ada seseorang yang kemasukan jin dia ngomongnya ya berjubah putih, tapi kalau dilihat dari cara bicara, cara ini, yaitu siluman harimau. Cuma nggak mau keluar nih. Biasanya kalau ketemu sama saya kan ngobrolnya nyantai. Ini kok nggak nyantai, kayak dia itu ingin diperhatikan, umpamanya, bukan diperhatikan, ingin ditakuti atau ingin dihormati istilahnya, ya ingin dihormati lah. Tapi karena saya tahu ini bukan tipe jin itu nggak ada yang seperti itu. Saya hafal kalau jin itu normal, jin tidak ada yang menguasai, itu ngomong, maaf Ustadz, gitu, ngomong aja sendiri. Ya, saya padahal biasa aja, ngomong aja sendiri, maaf Ustadz, saya disuruh, oke, terus mau apa? Oh, karena saya nggak pernah dikasih makan, ya saya mau keluar aja. Itu jin beneran begitu. Oh, gitu. Jadi ngomongnya, oh ya mau keluar sendiri apa dibantu? Keluar sendiri bisa Ustadz. Oh, jujur. Itu dilihat ya, seperti itu, ceritanya seperti itu, terus tanya, kamu di mana di tubuhnya ini? Saya di sini Ustadz. Padahal orang tadi itu memang sakitnya di titik itu. Kamu di situ ada apa? Ada mantra dari dukunnya. Itu jin dari sihir aja bisa cerita. Ada mantra dari dukunnya, ada benda itu. Oke, siap mau keluar? Siap Ustadz. Kalau keluar sendiri nggak bisa deh Ustadz, kalau ada mantra itu ya Ustadz? Atau bisa juga? Bisa kalau memang dia sudah tidak menyatu dengan dukunnya bisa aja sih. Ada kadaluarsa. Tapi memang ya mantra itu memang harus ada kadaluarsa. Harus expired date mantra itu. Nggak dikasih makan kan patung? Nggak dikasih makan dia. Iya. Protes ya. Gimana dengan orang yang baca sesuatu, dia belajar apa terus tahu-tahu dia jadi kebal gitu? Apa itu jin masuk juga diikuti Dajjal, Pak Ustaz? Ya. Masa ya? Oh. Jadi diikuti Dajjal sebenarnya. Jadi yang masuk itu jin yang wujudnya kayak ototnya itu kenceng-kenceng. Oh, gitu ya, kayak, ada yang kayak kayu, ada kalau jinnya siluman itu biasanya ya siluman apa yang untuk kebal itu siluman buaya. Siluman badak, namanya seperti itu. Dan itu selalu diikuti Dajjal? Pasti diikuti Dajjal karena dia sudah melakukan syirik. Jadi sesuatu perbuatan syirik itu pasti ada Dajjal. Kalau siluman buaya, siluman harimau, taunya itu dari mana tuh Ustaz? Apakah gerakannya dia menyerupai binatang itu? Bisa atau tanya ya bisa. Kalau pas kesurupan kan tanya aja. Iya, kayak dulu saya pernah nangani seorang di Jakarta sini. Waktu saya tanganin, dia kesurupan. Saya tanya, kamu itu apa sih? Wujudmu apa? Siluman apa kayak manusia? Aku siluman apa? Itu orangnya duduk di kursi itu langsung turun, terus nyatu dengan lantai, terus kayak binatang tertentu itu. Diem gitu, buaya kamu? Oh iya. Dia mungkin baru tahu itu, oh aku buaya jenengnya gitu. Lupa waktu itu kali ya, tapi memang lucu. Jadi kalau gitu kan ada kejujuran kalau saya. Ini silumannya ada kejujuran, jadi saya nggak terlalu bereaksi yang ekstrim gitu, enggak ya lucu-lucu aja. Terus akhirnya kamu mau keluar, saya nggak bisa keluar gitu. Kenapa? Baru dia cerita. Saya ada sumpah dari buyutnya. Gimana itu maksudnya, Mas? Nah, sumpah dari buyutnya itu baru ngeh saya. Jadi nggak taunya orang-orang zaman dahulu yang punya ilmu itu selalu ngomong dia. Aku besok akan jaga anak cucu dan cicitku. Nah, itu sumpahnya. Sampai 7 turunan. Sampai berapa turunan nggak urusan dia. Iya. Ya itulah baru ngeh saya. Oh itu. Akhirnya dia, di mana itu sumpahnya? Dia bilang di sini. Oh ya, nanti mau saya bantu doakan ya. Ya Ustadz, karena sudah banyak orang mau ngeluarin saya nggak bisa gitu. Sumpahnya bisa diputus loh Ustadz ya? Alhamdulillah bisa itu. Ya doa aja kalau saya. Doanya ya biasa, ya Allah jika ada sumpah dari
kakek-kakek buyutnya yang punya ilmu pertama kali punya ilmu ini, jika sumpah itu syirik dan tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, aku memohon kepadamu hancurkan sumpah itu ya Allah, yang bisa menjadikan syirik anak cucunya dia sendiri sampai sekarang. Hancurkan, amin ya rabbal alamin. Selesai sudah. Habis itu dia ngomong, saya sudah terbuka ini Ustaz. Dah mau keluar, didoain aja Ustaz. Ya, doain. Itu yang seperti itu juga ada dajjal yang mengikuti Pak Ustaz? Kalau itu enggak, karena dia ngomongnya normal. Memang dari awal dajjal tidak ikut. Yang itu yang saya masih ingat siluman buaya putih itu buaya putih itu. Itu enggak ada dajjalnya. Jadi ngobrol itu kayak kita ngobrol aja. Jadi bilakah itu. Jadi kapan dajjal itu bisa mengikuti makhluk-makhluk yang masuk ke tubuh manusia itu Pak Ustaz? Ya, jika itu kan bagaimana susah ya. Itu nggak bisa itu juga. Susah ya. Umpamanya ini kamu nih, kamu tukar WA sama cewek, itu dajjal sudah masuk itu sudah. Padahal itu bukan jin ya Pak Ustaz ya? Bukan. Berarti dari sifat buruk dajjal masuk? Masuk. Jadi dajjal itu dari segala lini mau merusak. Segala lini masuk. Masya Allah. Jadi ibaratnya kalau sudah diceritakan jangan marah bagimu surga gitu ya. Iya. Lah orang itu marah, dajjal itu penuh di tubuhnya. Masya Allah. Kalau udah Allah itu menceritakan jangan gibah, ya orang gibah, ya udah dajjal itu masuk. Dan menguasai jin. Nah, makanya kita harus hati-hati, benar-benar belajar dari akhlak Rasulullah sehingga kita itu ya begitu. Allah menurunkan apa? Lemah lembut aja. Jangan suuzon, jangan suuzon, belajar. Kalau suuzon istighfar. Jangan marah. Apa saja. Mendengar sesuatu tidak enak, jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, oh ini ujian, ya udah terima aja dengan lapang dada karena Allah. Nah, itu kan beda. Jadi dari makhluk-makhluk kuntilanak merah, kuntilanak putih, mau pocong, itu sebenarnya dajjal aja. Sekarang ada hantu yang dari AI itu Pak Ustaz, AI. Apa itu ada dajjalnya juga? Ada dajjalnya juga. Masa? Bagi yang nyusun AI yang hantu-hantuan. Malah orangnya ini Pak Ustaz. Iya, karena orang itu akan menggunakan kepandaian dia ber-AI itu untuk menjadi hartanya. Kalau yang melihat Ustaz, yang melihat ya nggak apa. Terus suka banget. Iya nggak boleh suka. Oh, suka bangetnya yang udah mulai. Kok suka banget itu gimana? Biasa aja. Jadi jangan dianggap dajjal itu hanya cuma makhluk yang besok turun pada saat setelah Tuhan. Nggak itu aja, itu rajanya. Dan anak buahnya itu sudah masuk ke tubuh-tubuh manusia, khususnya orang-orang Islam. Sudah mulai merusak-rusak. Sudah, gitu, iya. Pak? Jadi orang ketemu, punya kerjaan, kemudian di rumah ada istirahat, ada istri, ada anak, dia istirahat. Tapi yang enggak kan dia pilih ke karaoke, nyanyi-nyanyi, ketemu sama perempuan, kemudian macam-macam. Itu kan sebenarnya perbuatan tidak baik. Nah, itu ada dajjal di titik itu. Nah, nanti orang-orang begitu pas Tuhan, ya dia nanti akan langsung jadi anak buahnya dajjal. Sudah otomatis. Langsung siap gerak, komandan siap. Gitu. Ngapain dia tuh? Loh kan nggak tahu saya. Kayak kesurupan aja gitu ya Ustaz? Ikutin gitu. Iya, kalau sudah rajanya datang ya apa aja. Sekarang manusia kan seperti itu, jadi dia tidak tahu. Jadi tidak cuma hantu yang berwujud itu, enggak. Kalau orang dia suka dengan YouTube-nya dia dengan hantu memunculkan hantu, itu kan sebenarnya udah kebaca oleh dajjal bahwa dia akan menjadi suka, dan dajjal sendiri udah tahu bahwa nanti akan disukai oleh orang-orang yang lain. YouTube hantu-hantu itu disukai sama orang-orang yang lain. Nah, lebih itu mudah dajjal, dia, lebih mudah kerjanya dia. Ya, lebih mudah. Cara kerjanya. Jadi seperti itu. Nah, orang nggak tahu bahwa enggak. Makanya kalau kita baca Quran setiap hari, setiap saatnya, kemudian zikrullah, ya, istighfar atau memuji Allah. Banyak yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi nggak hanya cuma kalau memang itu lewat di YouTube boleh lihat, tapi nggak usah dengan suka sekali. Kan beda kalau umpamanya kamu melihat siapa yang ceramah, kemudian dia ceramahnya baik, sunnah, boleh silahkan dengarkan. Itu kan nanti dajjal tidak suka dengan yang seperti itu. Sudah mendengarkan dengan baik,
kemudian mengerjakan apa yang sudah diceritakan oleh para ustadz itu yang dengan baik dikerjakan, dan itu menjadi habit kita, ya menjadi habit kita. Jadi ya insya Allah ya Dajjal benci dengan seperti itu, nggak suka, imannya kuat itu nggak suka. Jadi nggak usah takut dengan yang seperti itu, ya istilahnya berlindung pada Allah Ta'ala. Dan mereka hantu-hantu itu sebenarnya tahu kok, iman kita itu tahu mereka itu. Tapi sebenarnya dia dibaca-bacain pergi itu benar itu Pak Ustadz? Nah, dia aja pergi aja. Jadi iman kita harus kita kuatkan kepada Allah Ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan istiqomah mengerjakan itu dari mulai cara bicara yang ditata yang baik karena Allah. Jadi harusnya kita paham. Jadi nggak cuma masalah hantu yang dikuasai Dajjal, tetapi perbuatan tidak baik kita itu sebenarnya bukan dikuasai Dajjal, ya sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu akan bercokol. Makanya kalau di dalam Quran ceritakan orang yang tidak mengenal Allah itu hatinya keras. Nah, itu kebanyakan Dajjal sama kebanyakan setan itu ya begitu. Jadi Dajjal itu selalu nolak untuk berbuat baik, selalu nolak untuk menjalankan syariat agama Islam, itu selalu nolak. Berarti sirosis itu Dajjalnya Kaku hati, keras hati, kaku hati, egois, kemudian dendamnya, bencinya juga kuat seperti itu. Lah itu kan kerjaan Dajjal sebenarnya. Jadi seneng dia. Jadi kalau orang itu sudah kaku hati, keras, emosional tinggi, Dajjalnya tidur dengan nyenyak. Tapi kalau orang yang berusaha lemah lembut, kemudian kalau diejek itu lemah lembut, itu Dajjal yang tidur langsung bangun dia. Blingsatan. Ini siapa yang bangunin saya? Karena imannya sudah mulai membaik. Jadi Dajjal akan bangun istilahnya. Jadi ya, banyak hantu yang dikuasai oleh Dajjal, jadi ya nggak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah aja. Masih takut kalau kita masih banyak dosa, itu takutlah kepada Allah, sehingga banyak-banyaklah istighfar seperti itu. Jadi dengan hantu nggak usah takut. Iman kita kuatkan kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu para siluman dan para Dajjal itu sebenarnya tahu. Sehingga nggak usah berucap yang aneh-aneh, punya ilmu ini, punya ilmu itu. Nggak usah, dia insya Allah tidak akan keluar mau nemuin kita, itu nggak berani, insya Allah ya. Jadi kita belajar dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian tauhid kita kuatkan, iman kepada Allah Ta'ala kuat sekali. Seperti itu, insya Allah hantu-hantu itu tidak akan menghampiri kita, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.